Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salananda. Uh, Nomor induk mahasiswa 1942370. Saya akan melaksanakan tugas UTS pelajaran ekonomi mikro Islam dengan tema konsumsi menurut pandangan ekonomi Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri adalah segala bentuk aktivitas manusia yang menyangkut persoalan harta, kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang didasarkan dalam praktek-praktek ajaran Islam itu sendiri. Konsumsi adalah kegiatan pemanfaatan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila suatu kegiatan bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu belum tentu bisa dibilang konsumsi. Kita sendiri dapat mencari contoh konsumsi itu, salah satunya adalah konsumsi makanan dan minuman. Itu adalah salah satu konsumsi jenis barang. Nah, di dalam kehidupan kita sendiri, kita sangat sering mendengar kata konsumsi karena kita sendiri adalah makhluk konsumsi yang membutuhkan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi dalam ekonomi Islam ini yang membedakan dengan ekonomi yang lain, kita dilarang untuk berjual beli dan bisa membedakan antara yang mana yang boleh diperjualbelikan atau yang tidak boleh diperjualbelikan. Konsumsi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional terdapat pada tujuan konsumsi itu sendiri, cara penyampaiannya, dan juga cara beraktivitasnya. Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori konsumsi sangatlah beragam. Salah satunya adalah kegiatan membeli segala bentuk produk dan jasa. Namun sebagian besar masyarakat umumnya menganggap konsumsi hanya berkaitan dengan makanan dan minuman. Padahal pada kenyataannya kegiatan konsumsi tersebut dapat dijelaskan dengan sangat luas. Kegiatan konsumsi tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, karena seorang pasti melakukan kegiatan konsumsi untuk kebutuhan hidupnya. Kita bisa melihat dari salah satu dalil ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, makan dan minumlah, bersedekah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Udah lupus. Ya, dalam Al-Quran pun kita bisa melihat dalil tentang berekonomi ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Innama harrama alaikum al-maitata wad-dama walahmal khinziri wa ma uhilla bih la ghairallahu famadil turra ghaira bagir wala adima fala istam alai innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disebut namanya selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam juga ada beberapa, yaitu memiliki 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 169 yang artinya adalah, Hai manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan tidak membahayakan tubuh. Kelonggaran memberikan bagi orang yang terpaksa dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang tergantung itu, sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhan ketika itu saja. Nah, kita bisa mengambil salah satu yang diharamkan oleh Islam dan juga tidak baik oleh tubuh, yaitu adalah babi. Allah sangat jelas melarang kita memakan babi dan tertera pada surat Al-Baqarah di Al-Quran, karena menurut beberapa penelitian pun dan sudah dinyatakan benar babi mengandung cacing pita yang dapat menimbulkan permasalahan pada organ tubuh manusia dan bisa menyebabkan penyakit. Prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan. Fisik dan mental manusia tidak kotor maupun menjijikan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas
adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Seperti yang kita tahu, Allah juga menyuruh kita untuk makan dengan tidak berlebih-lebihan. Dan ada juga kita bisa lihat dalilnya pada hadis ini, yaitu makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan sesudah memakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor, menjijikan, sehingga merusak selera yang tadi saya sudah sebutkan. Nabi juga mengatakan agar tidak meniup makanan. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, bila salah seorang dari kalian meminum, janganlah meniup ke dalam gelas. Yang ketiga, ada prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau israf sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi kebutuhan yang sudah ditetapkan, yang wajar, dan cenderung memperutkan hawa nafsu, atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga tercipta pola konsumsi yang baik dan benar. Diriwayatkan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Arti penting ayat-ayat ini adalah bahwa kurang makanan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh, demikian pula bila berlebihan itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Diriwayatkan pada surat Al-Maidah ayat 96, Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang kita dapatkan apabila kita sudah terpenuhi kebutuhannya. Dan pada prinsip yang ini juga kita juga berkesinambungan dengan prinsip yang tadi saya sebutkan, yaitu kesederhanaan. Karena apabila kita berlebih-lebihan, tentu saja kita tidak bisa membagi makanan yang sudah kita makan untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita tidak akan bisa membagi karena kita akan merasa selalu kurang dan ingin mengonsumsi hal tersebut. Dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa kita mengonsumsi benda ekonomi yang halal dan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurahannya, selama konsumsi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah telah memberikan anugerahnya bagi manusia. Prinsip moralitas. Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai dengan moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan dengan berdoa. Adapun kaidah konsumsi. Konsumsi non-muslim memang tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu dia akan mengkonsumsi apa saja yang menurut dia mau, kecuali jika dia tidak bisa memperolehnya atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsi hal tersebut. Berbeda kepada Islam sendiri sangat memiliki banyak larangan-larangan dan anjuran-anjuran untuk mengkonsumsi suatu barang yang sekiranya memiliki manfaat atau malah memiliki kemudaratan. Berikut yang saya akan jelaskan adalah kaidah-kaidah terpenting dalam mengkonsumsi. Yang pertama, kaidah syariah, yaitu menyangkut dasar syariah yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari yang pertama adalah kaidah akidah. Kaidah akidah sendiri itu mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadahan, sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Yang kedua ada kaidah ilmiah, yaitu ketika seseorang akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsinya tersebut dan berkaitan dengannya apakah merupakan suatu yang halal atau haram, bisa dilihat dari zat, proses maupun tujuannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah amaliyah, yaitu merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya saya sebutkan. Maksudnya memperhatikan bentuk barang konsumsi sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi hal-hal yang sekiranya haram. Yang kedua ada kaidah kuantitas, yaitu kaidah yang menjelaskan pada sisi kuantitas atau banyak atau sedikitnya makanan
yang bisa kita lihat yaitu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sekiranya kita konsumsi dan tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi hal tersebut, dan menjauhkan sifat dari kemewah-mewahan, tidak mubazir, hemat, serta tidak boros dan tidak pelit. Adalah karena hal-hal tersebut ada beberapa yang sifat tercela, di mana masing-masing memiliki bahaya dalam konsumsi dan ekonomi sosial. Karena itu terdapat banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengecam beberapa hal tersebut, yaitu dengan berboros-borosan atau berkemewah-mewahan serta bersifat pelit, yang artinya kita harus mengkonsumsi dengan kesesuaian dan kemampuan kita, karena apa yang kita konsumsi itu harus sifat yang kita butuhkan dan apa yang kita sudah ada, karena kita bisa bersyukur dengan hal tersebut, tidak selalu melihat apa yang kita tidak punya, jadi yang akan mengurangi rasa bersyukur kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kasih. Yang ketiga, ada kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yaitu di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan. Nah, sebagai contoh, saya akan memberikan contohnya. Apabila kita memiliki dua hal yang berbeda. Yang pertama, makanan dan baju. Ketika kita sangat lapar dan apabila kita tidak bisa makan, maka hal yang harus kita beli adalah makanan. Karena lihat dari skala prioritas, yang kita butuhkan adalah makanan. Karena ketika kita tidak makan, kita bisa meninggal. Tapi yang kedua pun bisa juga apabila kita sudah memiliki makanan dan kita ingin datang ke acara pernikahan atau sebagainya untuk menghargai orang tersebut, kita mungkin bisa melihat skala prioritas untuk membeli baju karena hal makan tersebut sudah kita penuhi. Adapun yang keempat adalah kaidah sosial, yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, diantaranya kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong. Apabila sahabat kita atau tetangga kita memiliki kekurangan, kita wajib menolong apabila kita memiliki sesuatu yang berlebih. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik konsumsi, apalagi jika ia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakat. Yang ketiga, selanjutnya tidak membahayakan orang lain, yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan kemudaratan ke orang lain. Yang kelima, kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan keberlanjutan hasil olahan dari sumber daya alam, serta tidak merusak lingkungan. Bisa kita contohkan dengan cara mengambil ikan. Dalam konsumsi ikan tersebut kita tidak boleh berlebihan seperti yang dilarang oleh pemerintah, yaitu menggunakan bukat harimau dan lain-lain karena bisa memberhentikan perputaran ekosistem di laut tersebut. Terakhir, dalam subbidang kaidah ekonomi Islam sendiri ada kaidah larangan mengikuti dan meniru, yaitu tidak meniru dan mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak dianjurkan dari agama kita, yaitu hedonisme dan lain-lain. Karena menurut dari sisi pandang yang saya selalu lihat, kita bisa lihat yaitu hedonisme tersebut datang dari budaya barat, dan kita sebagai umat muslim dan orang Indonesia yang beragama muslim, kita harus menjaga diri dari sifat seperti itu, karena sifat seperti itu bisa membawa kita kepada sifat-sifat yaitu bermewah-mewahan yang pertama. Yang kedua ada sifat berlebih-lebihan dalam suatu hal dan tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, kita bisa tahu hal-hal yang mempengaruhi konsumsi itu sendiri. Yang pertama adalah selera. Apalagi jika kita memiliki sebuah usaha konsumsi atau berjualan, kita bisa melihat apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Yang pertama adalah dilihat dari selera. Yang kedua, kekayaan dari konsumen kita, faktor sosial ekonomi, dan ketiga, tujuan kita pasti keuntungan. Tapi yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah soal ini. Ekonomi konvensional itu bisa kita bilang menghalalkan segala cara agar tidak merugi atau bisa dibilang untung. Tetapi yang membedakan kita dengan membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah ketika orang Islam berekonomi, orang Islam juga memperhatikan hal-hal kaidah-kaidah yang barusan saya sebutkan, yaitu ada kaidah kesederhanaan dan sebagainya. Islam juga memperhatikan tingkat kehalalan dan keberkahan yang didapatkan apabila beraktivitas ekonomi, karena yang kita cari bukan dunia semata, yaitu juga akhirat. Karena orang Islam sendiri yang dicari kebanyakan adalah akhirat dan dunia, bukan hanya dunia saja. Ya, cukup sekian karena waktu
yang sangat terbatas, dan hal-hal yang mungkin saya jelaskan hanya seperti itu. Saya mohon maaf bila ada salah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.